Oke, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan tips cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Hari ini kita ketemu dengan orang yang istimewa, orang yang viral dengan nasi goreng. Enak, 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 enak. Dan saya sangat-sangat mengikuti berita itu yang ada satu yang saya sangat tersentuh ya, yaitu Anda mengatakan STNK loh, STNK kan punya aku. Ternyata singkatannya siap tok no aku. Siap tok no Kulo. kulo. Siap tok no kulo itu STNK. Nah, ini barangkali wah ini nyambung nih kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Adi Bakti yang mana beliau itu saya kenal sekali. Beliau itu sangat intens dan memperhatikan waktu itu di pariwisata ya Mas ya, di bidang apa dulu Mas? Kesenian, sangat memperhatikan dan waktu itu memang dunia musik sangat terpuruk dengan adanya pandemi dan beliau sangat memberi harapan kepada seniman diberi sembako, diberi ruang, diberi tempat untuk berapresiasi. Jangan terlalu terlena dengan pandemi. Tapi seni itu harus bergerak, seni itu harus tidak tercampakkan. Nah, ini Mas Adi Bakti sangat luar biasa. Biasa di luar. Kita belum menikmati apresiasi kreativitas Mas Ade. Sudah pindah di kecamatan. Ya. Terus ya kita juga wah camat piye nanti itu. Ternyata Mas Ade juga sangat viral di kecamatan, lebih ngeri daripada di pariwisata. Karena teman-teman saya juga warganya Panjenengan di sana. Iya, di Jamungut. Banyak musisi di sana juga. Ketika ada sesuatu persoalan, jenengan langsung datang. Ya, di tempat lokasi. Ya. Kebetulan rumah saya di Gajah Mungkur. Jadi kemana-mana deket gitu kan. Jadi pas misalkan pulang kerja sudah di rumah gitu ada kabar apa, udah tinggal naik motor. Dan 24 jam ya Mas ya? 24 jam. Hebat, istimewa sekali. Dan salut menjenengan dan ya karena fokus ya dengan pekerjaannya, fokus mencintai sebenarnya. Mencintai ya. Ketika tadi orang kalau udah tresno itu kan apa aja dilakukan Mas. Iya betul. Nah begitu pula kita dengan pekerjaan. Jadi kalau ditempatkan di mana saja yang pertama itu harus cinta dulu. Kalau udah cinta tresno tuh mau ngapain aja dari dalam itu los. Iya betul. Jadi enggak apa ya, karena ada juga nih pengalaman nih teman-teman dikasih pekerjaan tertentu di awal tuh wah aduh wah kudu nginep wah itu artinya cintanya belum datang. Iya. Dan cinta panjenengan dengan pekerjaannya sampai sekarang ya Mas ya. Iya. Total. Sampai Nita itu tak semprot ya. Itu totalitas ya. Artinya kalau itu enggak kebakar apa-apa gitu ya. Ya saya juga salut dengan program panjenengan waktu itu semacam pelayanan kepada masyarakat sampai malam ya. Iya, waktu itu juga gandeng teman-teman dari Samsat Semarang 2 ya. Samsat Semarang 2 juga pakai mobil itu. Tapi khusus yang pagi sampai siang, sampai jam 2. Terus habis itu malam kita lanjut lagi. Karena memang karakternya kalau Gajah Mungkur itu kita bicara kemarin flashback Gajah Mungkur ya. Jadi warganya itu banyak yang aktivitasnya di weekdays. Weekdays Senin sampai Jumat itu pagi kemana-mana mau ngurus kependudukan, mau ngurus bayar pajak dan lain sebagainya. Mungkin waktunya kan nggak ada. Dengan akhir pekan kemarin ya lumayan terbantu warga Gajah Mungkur. Di Samsat Semarang 2 waktu itu sangat intens Mas. Kegiatan karena saya waktu itu kan pas begitu itu memang pas kebetulan pas tidak ada itu. Tapi mereka pasang di situ, pasang stand gitu. Iya. Mobil ya? Iya. Mobil biasanya. Mobil itu dan enggak hanya waktu pelayanan akhir pekan, beberapa kali Samsat Serondol ya maksudnya ya? Iya, Samsat. Kalau Gajah Mungkur itu maksudnya yang Serondol. Itu sering bikin acara di kecamatan, di aula kecamatan, beberapa kali malah di kelurahan. Jadi sosialisasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Iya. Jadi aktif sih hubungan waktu itu saya sebagai camat dan teman-teman kelurahan dan dari Samsat, bahkan ada grup WhatsApp-nya kalau ada program tentang misalkan pembayaran
seperti apa, ada diskon atau ada waktu itu ya pemutihan mungkin ya, Iya, atau pemutihan. apa, itu pasti di-share di grup dan Iya, itu langsung sampai ke grup, ke WhatsApp grup RT bahkan, iya, PKK semuanya langsung iya, cepet. iya. Ya, ini sangat apa namanya, sangat, seperti yang tadi, Mas Hadi sampaikan, berkaitan dengan kecintaannya dengan profesinya Iya, dan, saya kira, mudah-mudahan Mas Hadi sampai sekarang tetap mencintai dengan apa yang dikerjakan sekarang ya. Jadi berkaitan dengan, apa namanya, program kita, dari Bapenda yang, mempunyai pembayaran lewat aplikasi oh iya, Nusapol itu, dulu Mas Hadi Sakpolnya sekarang jadi New ya? new, Iya, iya, karena New berarti baru. new itu Oh, menyempurnakan yang menyempurnakan kemarin, yang iya, lama. heeh. Nanti kalau disempurnakan lagi jadi New New New. Actual Plus, New New. lah itu, ya kemarin ada Plus itu dapat ya kan ya? Iya. Itu, apa yang, sudah, Pak Hadi mengetahui tentang kalau yang Aplikasi. dulu ya? Saya tuh kalau nyesak poli lebih ke iseng, sama teman-teman tuh kalau pas perjalanan, di kota Semarang atau keluar kota, depan itu ada plat nomor yang dalam tanda kutip plat nomor cantik ya, Iya, nanti langsung ngecek di situ. iya, Iki plat nomornya asli apa palsu iki? Mesti iya, gitu. iya, Oh palsu gitu, iya, oh asli gitu. Jadi lebih ke waktu itu untuk iseng aja, iseng. iya, Kadang punya temen ya gitu, platmu apik coba tak cek." Wah iya, palsu mesti. iya, Akhirnya, aku iki palsu asine iki." iya, Ya mbok ngurus aja sendiri toh, iya, nggak mahal kan, itu iya, kan sudah ada tarifnya resmi juga kan. iya, Nah, untuk saat ini untuk orang awam kayak saya dengan aplikasi New Sakpol itu, dari Sakpol ya malah waktu itu. Ya itu untuk iseng-iseng ngecek plat iya, nomornya iya, temen kadang iya, kadang motornya, wah plat nomornya cantik, mobilnya plat nomornya cantik, dicek, wah buat bully dia, iya, wah plat nomor palsu dipasang. Baru sebatas itu sih Om. iya, Jadi kalau untuk pembayaran lewat New Sakpole prosesnya seperti apa dan lain sebagainya, iya, belum mungkin belum mengetahui. iya. Nanti berarti kapan-kapan Harus kita semua ke kantornya Pak Adi nih, boleh boleh. memberikan sosialisasi, Iya ya, iya. ya sambil mungkin bisa kerjasama dengan barangkali ya, mungkin, teman-teman yang ke sini ngecek apa Mhm. namanya, apakah peralatan damkar di sini sudah memungkinkan. Nah Atau yang kita belum mandi mungkin main ke oh sana. gitu. Pak Adi. Iya. Itu lebih mudah atau lebih lebih anu Iya ya? lebih mudah, Heeh. apa namanya, di rumah pun bisa mungkin pada Mhm. apalagi untuk panjenengan yang mungkin, tidak ada waktu ya karena kesibukan, karena kecintaan dengan profesinya, sehingga sampai lupa, "Oh ya hari ini bayar," Terus langsung aja buktinya buka. dapatnya apa ya? Kalau kalau STNK misalnya kan ada dua rangkap ya, Iya, yang untuk perpanjangan otomatis kan ada iya, kolom 4 itu. iya, Kalau bayar sendiri yang di iya, kolom 4 itu kan biasanya ada paraf atau sama stempel iya, tuh ya. iya. Kalau bayar sendiri, Itu kalau cap lewat jempol Instapol sendiri atau itu kan bisa nanti bisa nge-print dengan apa, bukti barcode bayarnya iya, nah nanti barcode-nya itu nanti, ditempelkan di itu, apa di namanya kotaan itu? iya, di kotaan. Kan itu bisa di-print sendiri. Itu sudah Oke. sah itu, ya. Jadi gitu. Jadi tinggal, download aplikasi di Mhm mhm. Nusapoli ya, Ada ini. ada di sini. Terus bayarnya lewat anu juga? Iya, mungkin, apa namanya, misalkan lewat bank jatuh bisa, lewat BCA, BE bisa, nanti bukti bayarnya kan ada di Oh situ. ini ya bayar Iya. pajak, Iya, download aplikasi Nusapoli, nanti klik bayar pajak, masukkan data nomor polisi, nomor terus rangka juga masukkan nih Kak ya? nomor rangka 5 disit angka di Hmm. belakang, terus pendaftaran tahap kedua munculkan NIK, alamat lengkap, tipe jenis kendaraan, nah terus setelah itu baru masukkan NIK NPWP, nomor HP, email, lanjut proses gitu aja, Mas. Nanti Berarti diunggah semua bayarnya bisa dari sini? bisa, Mas. Iya, dengan mudah sekarang. Enak ya? Iya. Nah, nanti Nggak perlu ada calo-calonan ya? nggak ada sepanjang, Paling kalau yang kurang paham calonnya anaknya biasanya. Buka ke HP iya, anaknya. iya, Ada itu, saya sempat ngecek punya teman saya, asli nomornya, tapi di bawah tuh ada, tertunggak atau apa gitu ya. Jadi di keterangan pajak itu kan terus belum belum dibayar atau apa gitu. iya, Jadi memang muncul di situ juga ya? iya, iya. Oh, Jadi semuanya tuh sekarang, apa, informasi itu mulai, apa namanya, ditingkatkan, Mas, seperti kita door to door, ya kita ingatkan bahwa apakah kendaraan itu, masih dimiliki oleh Anda, kalau misalkan ternyata sudah dijual, ini misalkan ya ngecek plat
mobil saya ini, berarti kan bawahnya ini kan status pajak lunas, status kendaraan aktif gitu. Tapi kemarin sempat ngecek punya temen tuh nunggak 1 tahun itu, berarti memang dia belum bayar pajak. Bisa juga kendaraan teman sudah dijual, nah dia tapi belum dibayar nama. Oh iya, kemarin saya ini, saya dulu pun 2019 itu pernah punya motor, kemudian tak jual. Memang waktu itu saya pesen plat nomornya 4 digit sama. Waktu itu kalau nggak salah H333 ADB atau apa itu ya. Terus baru berapa bulan kemarin, karena saya pindah alamat rumah. Kemudian rumah dulu yang saya tempati ditempati adik. Itu hari Sabtu, Jumat atau Sabtu tuh lupa saya. Adik itu telepon, rumah didatangi dari Bapenda. Didatangi terus dikasih form. Formnya intinya bahwa kendaraan itu apakah masih masih dimiliki atau sudah dijual. Waktu itu kemudian dicentang udah dijual, kemudian adik saya tanda tangan. Itu biasanya kalau datang itu karena ada laporan dari Samsat, karena ada keterlambatan. Ada keterlambatan. Jadi mengingatkan bahwa motor ini ada keterlambatan. Keterlambatan pajaknya. Keterlambatan pajak diingatkan. Nah, dari situ nanti ada semacam penulisan mau dibayar kapan. Dikasih form ini. Iya, betul. Itu juga maksudnya untuk pengecekan ulang apakah motor itu masih dimiliki atau tidak gitu. Atau ada persoalan lain, misalkan ternyata motor ini rusak, ini dimiliki, dijual, rusak berat, hilang. Jadi ini dilaporkan ke petugas, pilot dijamu gitu ya. Nanti petugas mengirimkan ke kantor pusat. Nanti yang mengingat di CR yang tadi Mas Adi lihat itu, wah ruang debt collector. Dia juga mengingatkan apakah sudah dibayar atau belum. Mengingatkan ke WP. Ya, kan sudah di perjanjian di situ. Oh, maaf saya belum bisa bayar karena saya bayar sekolah. Nah, bayarnya kapan Pak? Mungkin bulan depan tanggal berapa Pak? Tanggal 7. Itu ada keterangannya. Nah, tanggal 7 diingatkan lagi. Supaya apa? Kalau semakin lama kan nanti padahal ada berapa ratus ribu WP gitu. Nah, ini setiap berapa tahun itu memang kita selalu memberikan pelayanan masyarakat karena ada persoalan-persoalan mengenai tadi. Makanya sekarang nanti sudah mulai ini ada program pembebasan denda. Ini yang mengingatkan. Mengingatkan per WP itu. Mengingatkan apabila dia sudah didatangi. Jadi misalkan dari setiap Samsat itu kan ada petugas namanya door to door. Door to door itu kan ada data nomor ini belum bayar, alamatnya lengkap. Datangi, Bapak kami dari petugas Samsat. Kayak saya itu ya, petugas Samsat. Apakah betul ini data ini betul punya Anda? Oh iya punya saya. Belum bayar loh Mas gitu. Oh iya ya saya lupa. Bulan depan ya tanggal berapa? Nah nanti saya minta nomor kontak personnya. Atau sudah dijual. Kalau sudah dijual nanti kita arahkan untuk kayak kemarin saya itu udah dijual. Nanti dia kan untuk cabut. Pemblokiran. Pemblokiran pemblokiran. Karena pemblokiran itu juga ada baiknya. Karena misalkan motor itu masih nomornya dengan langgar surat hilangnya ngirimnya ke rumah. Misalkan motor jenengan sudah dijual dipakai orang nongkrong di karaoke, wah motornya ada di karaoke. Nah, itu kan jadi gak enak kan. Nah, berarti saya pinjem motornya jenengan aja. Saya tak ngelanggar lampu merah banyak. Nah itu diantaranya hal-hal itu yang supaya masyarakat itu paham. Mengenal tentang persoalan bahwa dia pakai motor, wani numpai, wani maceki. Wani numpai, wani maceki. Aja numpai tok. Maceki juga. Ya, karena pajak itu sebetulnya untuk kemakmuran bangsa ya. Karena toh itu nanti kembali ke masyarakat untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Kalau se-Jawa Tengah ini sudah ada berapa ini apa? UP 2D? Ada 37. 37. Iya. Semarang sendiri ada 3. Ada 3. Semarang 1, Semarang 2, Semarang 3. Semarang 3. Semarang 1 di
Pedurungan, Semangka 2 di Serondol. Dulu kan jadi satu karena saking banyak motor, akhirnya dipecah supaya bermudah. Saking banyaknya orang juga, terutama di daerah yang terpencil, akhirnya ada program BUMDes. Oh kita tadi ya, ngobrol-ngobrol itu. BUMDes untuk ini ya, BUMDes untuk membantu membayar pajak. Nah kembali lagi ke New Sapole itu. Mas Adi udah belum pernah nyoba ya Mas ya? Untuk bayar belum. Karena masih ada waktu ya. Kemarin bulan Mei itu Juni baru Juni kemarin bayar pajak ya masih ke sana, masih sana ya. ke Serondol. Iya. Toh ya cepet pas lewat gitu cepet asal pas nggak ngantri aja. Itu berarti panjenengan menyisakan waktu untuk membayar pajak. Karena baru tahu kalau bisa bayar lewat sini. Kalau tahu ya pasti kemarin pakai lebih ini. Enak ya pakai. Karena kayak bayar kalau di daerah bayar PBB juga kan bahkan lewat ini GoPay kan waktu itu bayar PBB lewat itu bisa. Kalau tahu ya berarti tahun depan bayarnya ini aja. Setidaknya orang makin tahu dan paham bahwa oh ternyata sekarang bayar pajak itu nggak harus ke kantor P2D, nggak harus nunggu pas kalau di Gajah Mungkur, misalkan saya warga Gajah Mungkur nunggu pas ada pelayanan akhir pekan atau samsat keliling. Karena samsat keliling itu kan juga jam-jaman kan, misalkan jam sekian tuh ada di Sampangan, jam sekian sampai sekian geser kemana. Nah itu juga kadang masyarakat beberapa waktu itu nanya di sosmed saya, Pak katanya di sini ada samsat keliling tapi ternyata kok nggak ada. Bahkan di depan kantor saya, kantor Damkar ini ada satu mobil itu bahkan di situ sudah dikasih tomprang itu dilarang parkir di sini karena untuk mobil pelayanan samsat keliling. Animonya banyak yang bayar. Banyak. Kalau pas saya lewat di kantor tuh pasti ada yang ngantri pasti. Jadi kalau bisa pakai ini sih saya pikir apalagi sekarang anak muda dan lain sebagainya itu malas kemana-mana kadang. Ngopi sambil bayar pajak kan bisa. Dan kan banyak sekarang anak-anak remaja yang kerja harus lewat. Harus lewat. Kerja bikin konten, payain bayar pajak. Itu males mau pas deadline garapan misalkan harus. Ya ini mungkin ini tadi kan kita ngobrol soal Semarang. Saya pengen lah Mas Ade memberikan statement untuk taat pajak kendaraan warga Jawa Tengah. Nah itu statement itu penting buat kami karena Mas Ade waktu itu kan boncone wakeh ya. Iya temannya banyak tidak hanya Semarang ya. Nah, kira-kira mohon Mas Ade memberikan statement untuk taat pajak kendaraan bermotor warga Jawa Tengah. Monggo silakan. Ya, kalau tagline-nya kan wani numpai wani majuki. Jadi artinya pajak itu bukan untuk pemerintah. Pajak bukan untuk karyawan pemerintah, tapi nanti pajak itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk hal lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk warga Jawa Tengah tadi motornya, mobilnya dan semuanya yang ditumpai wani numpai wani majuki. Baik, terima kasih Mas Ade Bakti Aryawan, orang yang viral. Mudah-mudahan pertemuan kita ini juga diviralkan oleh Mas Ade Bakti sehingga program kami yaitu tentang aplikasi pembayaran lewat New Sapole betul-betul dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat itu membayar pajak itu dengan mudah di rumah saja tidak usah pergi. Sambil rebahan kalau anak sekarang itu kan. Sambil nyepi TTS. Nah, coba dulu ya. Saya masih ngalami itu TTS. Ya Mas Adi, terima kasih Mas Ade Bakti. Sampai ketemu di gelombang yang sama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.